هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala mukaddimah saya tumpahkan kepada abang anda, guru kita Syekh Al-Ustadz Ahmad Salimun. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tadi kita dapat mengambil iktibar, amin ya rabbal alamin. Saya minta izin kepada guru-guru kita, kepada Bapak Gua, kepada Ketua GP Ansor dan Pagar Nusa, insya Allah kita semua orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya minta izin tadi untuk memberikan sedikit tentang Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan nanti kita semua mendapatkan berkah dari Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Baik, selamat datang kepada Al-Ustadz Abdul Khalik. Mudah-mudahan beliau juga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, hari ini aku sedang rindu kepada saudaraku, kata Rasulullah. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu? Rasulullah SAW menjawab, kalian ini adalah sahabatku, bukan saudaraku. Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang-orang yang hidup setelah kita. Mereka tak pernah jumpa denganku, mereka tak pernah sholat denganku, bahkan mereka tak pernah bergurau denganku, tapi mereka cinta kepadaku melalui salawat yang mereka ungkapkan kepadaku, kata Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah, assalamualaikum ya Sayyidil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita ucapkan salawat kepada beliau. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, tala'al badru alaina min thaniyatil wada'i wa dhaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah sepakat bahwasanya kita mengidolakan Rasulullah SAW. Bukti kita cinta kepada Rasulullah ketika kita sholat, kita ucapkan salawat. Bahkan ketika memulai azan ada yang mengucapkan salawat. Ketika kita membuka acara juga dibuka dengan salawat. Ini bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang cinta kepada pasangannya atau seseorang yang cinta kepada kekasihnya, pasti dia menghilangkan atau menjauhkan daripada apa yang dibenci oleh yang dicintainya. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para asatiz yang dimuliakan Allah, dijelaskan oleh Syekh kita Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damsik. Beliau menukil daripada perkataan Imam Turmuzi, yaitu yang dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Allamatul saqawah arba. Ada 4 manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah. Maka para asatiz dan kita semua yang dimuliakan Allah, kita jangan hanya saja mengidolakan Rasulullah, jangan hanya saja mengaku cinta kepada Rasulullah, tapi kita juga perlu menjauhi apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Allamatul saqawah arba. Ada 4 manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah nisyanul zunubil madiyah. Mereka banyak dosa, tapi seolah-olah sok berlagak tak pernah berbuat dosa, sehingga enggan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah tahu Allah itu sudah menancapkan CCTV di muka bumi. Hari ini boleh saja orang lain kita tipu. Boleh saja kita buat casing kita sebagai orang baik gitu. Nah, di depan orang banyak kita ini berlagak seperti orang baik. Tapi ingat, Allah itu tak akan pernah bisa kita bohongi. Karena Allah sudah tancapkan 3 CCTV. Yang pertama, Allah yang langsung memantau kita. Ketika sholat, Allah pantau kita. Ketika kita berzakat, Allah pantau kita. Ketika puasa, Allah pantau kita. Itu Allah punya sifat wajib. Ada alimun, ada sami'un, ada basirun. Allah maha tahu, Allah maha melihat, dan Allah maha mendengar apa yang kita lakukan setiap hari. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pantau kita dimanapun kita berada. Yang kedua, Allah jadikan di kiri kanan kita 2 malaikat. Mereka itu mengawasi kehidupan kita sehari-hari. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah apa yang pernah kita lakukan di dunia ini. Bahkan Allah sudah tancapkan di tubuh kita CCTV. Jangan anggap tangan kita ini milik kita. Jangan anggap mata kita milik kita. Jangan anggap anggota tubuh kita milik kita, tidak. Itu sudah Allah jelaskan dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu kata Allah, mulutmu akan kami kunci rapat-rapat. Kenapa Allah kunci mulut kita? Karena dijelaskan juga dalam surah Al-Mursalat, hadza yaumul la yantiqun, inilah hari di mana mulutmu akan dikunci rapat-rapat, wala yu'zanu lahum faya'tazirun, karena mulutmu sering berbohong, sering menipu, sering mencaci orang, maka tak akan kuberikan sedikit waktu bagi mulutmu memberikan alasan di hadapanku, kata Allah. Maka para asatiz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua yang hadir insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja hari ini kita mengatakan kita orang baik, berlagak orang baik di hadapan manusia yang lain. Tapi ingat, Allah tahu apa yang kita lakukan. Orang yang banyak dosa, tapi seolah-olah berlagak enggak pernah berbuat dosa. Dia berlagak orang baik. Maka ini orang yang paling dibenci oleh Rasulullah. Katanya dia idola kepada Rasulullah. Katanya dia cinta kepada Rasulullah. Tapi dosanya banyak, dia enggak pernah bertaubat kepada Allah. Merasa enggak pernah punya dosa. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kedua? Orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang puas dengan amalnya. Dia terlalu puas dengan amalnya. Saya setiap hari sholat. Semua organisasi saya ikuti. Bahkan semua pengajian saya datangi. Puasa saya seperti puasa Nabi Daud. 1 hari puasa, sehari tidak. Semua saya lakukan. Apa yang Allah suruh saya lakukan. Sehingga dia tidak mau lagi menambah amal-amal yang diperlukan dalam Islam. Dia hanya mencukupkan amal yang dilakukannya saja. Ini orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Saya teringat ada seorang yang ahli abid. Dia orang-orang yang suka menghambakan diri kepada Allah. Selama 21.000 tahun beliau itu sujud kepada Allah. Waktunya istirahat itu sebentar saja. Dia tidak menggunakan waktunya untuk istirahat lama-lama, tidak. Dia sujud kepada Allah, setelah itu sebentar istirahat, langsung sujud lagi kembali. Ketika malaikat datang membawa catatan amal orang-orang baik, maka dia menanya kepada malaikat, apakah nama dia tercantum dalam buku amal orang-orang soleh tadi? Maka ketika dia buka lembaran demi lembaran buku tersebut, ternyata satu pun tidak tercantum namanya dalam buku amal orang-orang soleh. Intinya apa?
Orang yang sudah sujud 21.000 tahun kepada Allah belum tentu dianggap oleh Allah sebagai orang soleh. Belum tentu dianggap Allah sebagai orang baik. Apalagi kita yang sebentar-sebentar tidur. Apalagi kena kipas gitu. Sebentar-sebentar tidur. Nah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang suka merasa puas dengan amalnya sehingga tidak mau menambah amalnya, ini orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Para asatidz yang dimuliakan Allah, yang ketiga, adapun orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW adalah orang yang yuhibbul khalqa wa yansawnal khaliq. Nah, di sini ada Ustaz Khaliqnya. Yuhibbul khalqa wa yansawnal khaliq. Mereka cinta kepada semua ciptaan Allah, tapi mereka lupa kepada pencipta apa yang mereka cintai tadi. Terlalu cinta kepada istri, gara-gara mengantar istri ke pasar, lupa melakukan sholat. Terlalu cinta kepada anak, gara-gara mengantar anak sekolah, lupa melakukan sholat. Kita cinta kepada istri, cinta kepada anak, tapi kita lupa siapa pencipta anak dan istri kita tersebut. Yuhibbud dunya wa yansawnal maut. Terlalu cinta kepada dunia, lupa akan datang kematian. Isma syi'ta. Hiduplah sesukamu, fa innakal maut, maka engkau ingat engkau akan mati. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, orang yang terlalu cinta kepada dunia, mereka terlalu cinta kepada semua ciptaan Allah, tapi mereka lupa siapa pencipta apa yang mereka cintai. Ini orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir, orang-orang yang dibenci oleh Rasulullah adalah orang-orang yang ketika punya ilmu, ketika belajar, dia bukan semakin dekat kepada orang, tapi semakin jauh dari orang. Punya ilmu, berani menyalahkan pemahaman orang. Maulid salah, salawat salah, semua disalahkan. Sudah jelas Rasul sendiri maulid. Setiap hari Senin Rasulullah puasa. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Rasul menjawab, hari Senin adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah. Maka aku puasa. Maka Rasul sendiri maulid mengingat kelahirannya dengan cara berpuasa. Semua disalahkan. Ini orang berilmu ini terbagi tiga. Yang pertama, ketika punya banyak buku, ketika punya banyak ilmu, belajar banyak, referensi sudah banyak, ini kadang-kadang orang berilmu ini menempatkan buku sejajar dengan dirinya. Intinya apa? Maksudnya dia akan berani menyalahkan ibadah orang. Salat syanu itu salah, ibadah syanu itu salah, puasa syanu itu salah. Ini bukan sifatnya orang NU. Ini lain. Ini sudah dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menukil daripada perkataan Nabi Isa dalam kitab Ahwal Walad. Apa kata Nabi Isa? Inni azaztu min ihya'il maut. Saya sangat mudah menghidupkan orang mati. Wa qad azaztu min mu'alijatil ahmaq. Tapi saya sangat kesulitan berurusan dengan orang yang punya penyakit ahmaq. Man ahmaq? Apa itu ahmaq? Yu'allimu syai'an, pengetahuannya baru sedikit, wa yufahimu syai'an, pemahamannya pun baru sedikit, tapi berani menyalahkan pemahaman orang lain. Syafi'i salah. Padahal Imam Syafi'i, beliau itu belajar 10 tahun, bahkan 20 tahun. Belajar bahasa Arab kepada orang Arab asli. Karena Imam Syafi'i bukan orang Arab. Syafi'i disalahkan. Kita kadang-kadang baru belajar setahun, baru belajar 2 tahun, berani menyalahkan Imam Syafi'i. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berilmu yang kedua, ketika banyak baca buku, belajar, ini akan menempatkan kitab kadang-kadang di bawah telapak kaki dia. Maksudnya, dia tak peduli lagi dengan kitab yang dibacanya. Sudah merasa tinggi dengan ulama-ulama yang sudah dipelajarinya. Ini bukan saja menyalahkan pemahaman, bukan saja menyalahkan ibadah orang, tapi akan berani menyalahkan pemahaman orang, akan berani menyalahkan imam yang diikuti orang. Syafi'i salah, Hambali salah, Maliki salah, Hanafi salah, semua disalahkan. Yang benar dia sendiri. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, adapun yang ketiga orang berilmu, ketika banyak baca buku, ditemukannya di buku yang dibacanya, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Allah, sehingga dia malu kepada Allah, merasa ilmunya tidak ada apa-apanya dibanding ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak berani membusungkan dada, tidak berani mengangkat wajah ke langit, sehingga dia menundukkan wajahnya, menundukkan kepalanya seperti padi yang mau ditunai, semakin berisi akan semakin menunduk. Inilah sifat orang yang berilmu. Saya teringat perkataan Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Di muqaddimah tersebut Imam Al-Ghazali menjelaskan orang yang belajar niatnya untuk berdebat, orang yang belajar niatnya untuk dipuji orang yang belajar niatnya untuk merendahkan orang, menyalahkan pemahaman orang, sama saja dia sedang menjual agamanya sendiri.
Empat inilah yang paling dibenci Rasul. Kita jangan katakan idola kepada Rasul, jangan katakan cinta kepada Rasul kalau kita belum bisa menjauhi apa yang dibenci oleh Rasul SAW. Yang pertama adalah orang yang banyak dosa, tapi dia merasa tak pernah buat dosa, sehingga dia enggan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, orang-orang yang merasa puas dengan amalnya, sehingga tidak mau menambah amal. Yang ketiga, orang-orang yang suka cinta kepada dunia, atau mereka terlalu cinta kepada ciptaan Allah sehingga mereka lupa siapa pencipta yang mereka cintai tersebut. Dan yang terakhir, orang yang punya banyak ilmu atau orang yang sudah belajar bukan semakin dekat kepada orang, tapi semakin jauh dari orang atau berani menyalahkan pemahaman orang. Mudah-mudahan empat ini bisa kita jauhi sehingga cinta Rasulullah semakin mendalam kepada kita dan kita juga dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada Ustaz Salimum dengan Ustaz Nafis. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita bawakan dengan kehidupan kita sampai nanti kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasanya hati saya deg-degan, saya juga sudah menjadi Allah. Saya pikir masih lama lagi.